sempat kecewa melihara kambing. Halo, assalamualaikum sahabat peternak bahagia. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Semoga ternak-ternak kalian sehat-sehat semua. Hari ini adalah edisi bersih-bersih kotoran. Jadi setiap 1 minggu sekali kami itu harus bersihin kotoran. Karena kondisi kandangku ini di tengah-tengah perumahan, jadi aku nggak pengen baunya sampai kemana-mana. Jadi sebelum tetangga komen, harus sadar diri sendiri. Kalau sudah mulai baunya kecium, cepet-cepet deh aku tabur pakai kapur dolomit. Dan urinnya itu harus setiap hari dipindahin. Nah, suami lagi sibuk ngurusin yang lain, dan kandang ini yang ngurus cuma aku dan suami. Jadi mau nggak mau aku harus turun tangan. Karena dulu aku yang merengek ke suami minta dibuatkan kandang kambing. Karena aku tidak punya tabungan, jadi nabungnya di kambing aja deh. Oh iya sahabat, kalau kamu beternak kambing kebanyakan tujuannya untuk apa? Komen ya di kolom komentar. Oh ya sahabat, aku dulu sempat kecewa melihara kambing. Jadi ceritanya begini. Saat itu aku membeli kambing, lalu ku tengoklah kan, rupanya ada sedikit kurap di bagian atas kepalanya. Kupikir tak apalah, bisa diobati. Nah, jadi aku coba cari obat tradisional. Setelah mencari-cari, kutemukan beberapa obat tradisional dari beberapa teman kita yang upload di YouTube. Ada yang menyarankan menggunakan oli bekas, ada yang menyarankan menggunakan cabai, ada yang menyarankan menggunakan kapur. Jadi macam-macam cara itu aku coba. 1 minggu berlalu. Awal pemberian aku kira berkurang. Astagfirullah, malahan kedua telinganya penuh kurap. Nah, ditambah lagi ternakku yang lain dan ternakku yang dikena kurap itu asik menggaruk-garuk badan. Jadi semua ternakku itu aku mandikan. Ternyata ada kutu. Aku mandikanlah si kambing dengan mencampurkan obat kutu ke dalam sabun. 2 bulan berlalu. Ternyata kambingku yang kurap tadi tambah parah hingga kurapnya hampir ke seluruh tubuh. Aku masih positif menggunakan bahan-bahan alam yang ditunjukkan di YouTube tadi. Gak selang lama ternyata semua kambingku menjadi buluk dan mukanya tidak berbulu. Lalu akhirnya aku memesan obat suntik menggunakan online. Nah, pengirimannya kan butuh waktu 1 minggu. Dalam kurun waktu itu ternakku kurapnya semakin parah. Hampir semua ternak terkena kurap sampai ke kaki akibat terkena kurap. Bahkan ada juga yang korengan hingga berbau busuk. Aku sedih sekali hingga hampir menyerah. Tapi akhirnya aku kerukin dan bersihkan kurapnya satu persatu. Alhamdulillah sudah bersih. Setelah itu aku suntikkan obat. Aku heran 2 minggu pertama kok nggak ada reaksi ya. Karena mungkin terlalu parah. Jadi 2 minggu kemudian aku suntik lagi. Aku berpasrah dan berdoa, oh kenapa ternakku bisa buluk-buluk begini ya. Muka dan sebagian badannya tidak berbulu lagi. Aku bahkan ngeri untuk ngelusnya. Aku sempat menangis. Tapi akhirnya ternak-ternakku mulai pulih. Bulu-bulu mereka kemudian mulai tumbuh dan kembali glowing lagi. Tapi aku sadar, memang waktu itu aku tidak perhatian dengan kambing-kambingku. Sekarang mereka sudah glowing-glowing. Dulu bahkan kambing-kambingku tidak mau birahi, tapi sekarang sudah mulai satu persatu kambingnya hamil. Nih, setiap kambing yang masuk pasti aku mandikan, kemudian disemprot obat kutu, lalu aku suntikkan obat cacing. Tapi semua ada hikmahnya sahabat. Berkat kambingku sakit, akhirnya aku bisa menyuntik kambing. Kenapa aku? Karena suamiku takut dengan jarum suntik. Aku bersyukur karena kambing-kambingku masih selamat. Aku nggak bayangin bagaimana perasaan teman-teman kita yang ternaknya mati karena Semangat wabah dan PMK. jangan pernah menyerah.